untuk memperingati 1 tahun meninggalnya Bapak aku Buyut Heribertus Sartiman. Pada hari ini pas 1 tahunnya beliau, jadi saya berterima kasih karena saudara-saudara sekalian bisa hadir bersama-sama mendoakan arwah Heribertus Sartiman di rumah ini. Saya juga berterima kasih untuk orang-orang yang bersedia hadir untuk memperingati 1 tahun meninggalnya Heribertus Sartiman. Malam hari ini akan kita mulai saja bisa awal mari bernyanyi dan mengucap syukur bersembahkanlah di altar yang luhur kurban puji bersama rohmu. Saudara-saudari, keluarga yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semuanya. Malam. Pada malam hari ini, keluarga dari saudara kita Martinus Edi bersama keluarga mengundang kita semua untuk berkumpul dalam rumah mereka, dan kita berkumpul untuk merayakan perayaan Ekaristi untuk mengenang 1 tahun meninggalnya ayah Bapak Heribertus Sartiman. Kita percaya bahwa selama hidupnya setelah saudara dibaptis, dia ikut serta dalam persekutuan keluarga Allah. Dan kita percaya juga bahwa setelah kemah kediamannya dibongkar, Tuhan yang adalah kebangkitan dan kehidupan juga menganugerahkan kebangkitan dan kehidupan kepada Bapak Heribertus Sartiman. Beginilah Tuhan bersabda, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan mengerahkannya melawan bangsa yang murtad. Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Asyur akan melakukan perampasan dan penjarahan, dan akan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi Asyur sendiri tidak demikian maksudnya, tidak begitu rancangan hatinya. Niat hatinya ialah hendak memunahkan dan melenyapkan bangsa-bangsa. Sebab Asyur berkata, dengan kekuatan tanganku, aku telah melakukannya. Dengan kebijaksanaanku, aku telah melaksanakannya. Sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas antara para bangsa. Aku telah merampas persediaan mereka. Dengan perkasa, aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti menjangkau sarang burung, tanganku telah menjangkau kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang menggagakan paruh, atau yang menciap-ciap. Maka beginilah firman Tuhan, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, atau tongkat mengangkat orang yang bukan dari kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam
akan membuat orang-orang yang tegak menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Demikianlah Tyrus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu. Pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tyrus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan Kristus. Selamat malam semua. Malam. Dua kali Injil hari ini menegaskan kalimat pada hari penghakiman. Kita semua tahu makna atau arti dari kata pada hari penghakiman. Iman kita, iman Kristiani, iman yang kita akui dalam credo kita menegaskan hal itu. Dan pada hari ini Injil kembali mengingatkan kita semua dengan dua kali mengulang kalimat atau kata yang sama pada hari penghakiman. Kalau kamu tidak ini, maka akan ini. Kalau kamu buat ini, maka kamu tidak akan mengalami begini. Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang terkasih dalam Kristus, kita berkumpul dalam perayaan pada malam hari ini untuk mengenang Bapak Heribertus Sardiman yang sudah lebih dahulu mengalami penghakiman itu. Kita tidak tahu apakah saudara kita ini ketika dia dihakimi, dia itu masuk surga, atau dia masuk neraka, atau dia berada di tengah-tengah, yakni di api kebencian. Misteri itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi sebagai umat beriman, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita percaya bahwa Tuhan akan mengganjar setiap orang sesuai dengan perbuatan. Saya juga percaya bahwa kalau anaknya seperti ini, maka bapaknya juga pasti baik. Orang bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka kita percaya bahwa Bapak Heribertus Sardiman ini juga orang baik. Tetapi itu tidak berarti bahwa beliau masuk surga, atau beliau di api penyucian, atau beliau di api neraka. Semuanya itu misteri bagi kita, tetapi hanya terang benderang di hadapan Tuhan. Apa yang perlu kita buat? Yang perlu kita lakukan adalah mendoakan. Orang-orang mati, termasuk Bapak Heribertus, tidak bisa menolong dirinya. Dia tidak bisa membantu dirinya, kecuali kalau kita membantu dia dengan doa-doa. Kecuali kita membantu dia dengan merayakan perayaan Ekaristi dan mempersembahkan secara khusus untuk keselamatan Bapak Heribertus Sardiman. Kalau keluarga yang sudah meninggal tidak pernah mendoakan, bahkan lebih parahnya lagi tidak pernah membawanya dalam perayaan Ekaristi secara pribadi atau bersama,
yakin bahwa pada hari penghakiman dia tidak akan mendapat tempat yang layak. Apalagi kalau selama hidupnya tidak ada pertobatan seperti yang dikatakan dalam Injil pada malam hari ini. Hanya dengan doa-doa, hanya dengan mempersatukan Bapak Heribertus Sardiman melalui perayaan Ekaristi, sebenarnya kita mau datang dan ketuk hati Tuhan. Kita mau datang supaya kita minta kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah Bapak Heribertus. Istilahnya kasarnya itu datang sosok Tuhan dengan perayaan Ekaristi, dengan doa-doa kita supaya Tuhan yang kita kenal sebagai Bapa yang murah hati, Bapa yang maha rahim, Bapa yang pengampun itu membuka hatinya, membuka pintu surga untuk Bapak Heribertus Sardiman. Maka mendoakan dan membawakan dalam perayaan Ekaristi untuk arwah orang yang meninggal, teristimewa Bapak Heribertus itu adalah sebuah kesalehan. Kadang ada keluarga yang meninggal, keluarga yang masih hidup langsung lupa, bahkan berkunjung pemakaman untuk mendoakan juga tidak benar. Padahal dalam perayaan Ekaristi kesatuan kita itu diikat oleh misteri sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan. Orang-orang mati dengan meninggal, mereka tidak terpisah dari kita, karena mereka juga adalah gereja yang sudah ditebus oleh Tuhan. Hanya bedanya kita ini gereja yang masih bersiara, mereka gereja yang sedang berjuang di sana untuk memperoleh kemurahan Tuhan supaya mereka cepat masuk surga. Sementara gereja yang sudah bahagia itu adalah orang-orang kudus dan orang-orang beriman, termasuk Bapak Heribertus juga gereja yang sedang berjuang. Dan doa-doa kita dengan perayaan kita pada malam hari ini, kita mohon supaya Tuhan memberikan pengampunan kepada Bapak Heribertus. Sebaik-baiknya Bapak Heribertus Sardiman, pasti dia punya kesalahan. Itu natural, itu alami. Seburuk-buruknya orang, pasti dia punya hal yang baik. Kita percaya bahwa Bapak Heribertus orang baik, tetapi dia juga sebagai manusia tentu punya kelemahan. Kita minta kepada Tuhan supaya dia menghapuskan kelemahan-kelemahan Bapak Heribertus, membuka pintu kerahimannya, membuka pintu surga, dan membiarkan Bapak Heribertus Sardiman bisa melihat Tuhan dari luka ke luka, dari wajah ke wajah. Tidak ada lagi yang miskin bagi Bapak Heribertus, tetapi semuanya terang benderang karena dia mendapat tempat di hati Tuhan. Tuhan memberkati kita, keluarga juga dikuatkan melalui sabda Tuhan. Tuhan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kristus.